Pepohoan, Mang. Ada yang dorong. Wah, siapa? Oh, gua lagi ucang-ucang di itu. Di atas. Di langit ketujuh. Diginiin aja. Udah mulai ya? Dijamin gak nyesel beli Expander Ultimate. Wah, Check this out. Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Balik lagi sama gue Matum. Sekarang gue lagi ada di Sun Motor Cibubur, Mitsubishi, di Jalan Raya Trans Yogi, Cibubur. Walaupun dari tadi gue nggak lihat ada tukang bubur di sini. nggak ada. Tapi namanya Cibubur. Anyway, dijamin nggak nyesel nih kalau beli Expander Ultimate. Masa sih? Ada fakta-fakta menarik ya. Tapi gue mau nanya dulu harga dan promonya karena saat ini di Sun Motor ini Cibubur lagi Apa tuh? jor-joran lah pokoknya mah. Wah. Yuk kita tanya Winda. Oke guys, ini adalah Winda dari Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Winda mau nanya harganya. Untuk harganya Expander Ultimate kita di harga OTR di 324.500. Belum dipotong diskon kan? Belum. Diskonnya berapa? Diskonnya gede yang Segede pasti. apa? Gede banget. Tuh guys, jadi memang bener ya saat ini di Sun Motor Cibubur itu lagi ada. Gua nggak tahu kenapa tapi memang di sini diskonnya lagi gede banget ya. Iya. Bahkan bukan cuma Expander Ultimate, Expander Cross juga. Iya. Bahkan yang gua kaget tuh diskonnya X-Force. Betul. Gede banget. Dan bahkan Pajero yang baru launching aja udah ada diskonnya. Iya, benar. Nggak tahu kenapa, karena mungkin ini grade A. Iya, karena Greta ya, Yap. dealernya dealer paling besar. Oke lah, masalah diskon-diskonan nggak enak kalau disebutin, kalau terlalu gede takut yang lain minder kan. Benar. Gitu. Kita jaga perasaan orang. Iya. Nah sekarang gue mau nanya masalah kredit-kreditannya nih. Apa aja nih promonya? Kalau untuk promo kredit, kita untuk Expander Ultimate itu kita ada bunga DP minim, terus ada bunga 0%. Seminim apa? Untuk Berapa? DP-nya kita untuk Expander Ultimate itu dengan DP 10 juta aja bisa bawa pulang Expander Ultimate. Serius? Serius. Oke, jadi untuk yang lain berapa-berapanya langsung kontak Winda aja. Gue mau lanjut ke masalah yang 0% itu tenornya berapa lama? Untuk tenor yang 0% itu dia di maksimal itu di 2 tahun ya. Oh bukan 1 tahun ya? 1 tahun bisa, 2 tahun bisa. Oh 2 tahun juga Iya, bisa. sampai Nggak, 2 biasanya tahun. di tempat lain kan cuma 1 tahun. Iya, Biasanya orang berat tuh bayar angsurannya. Iya. Kalau 2 bisa yang tahun 2 kan lebih tenor enteng 2 ya. tahun, iya. Oh, fleksibel. Apalagi? Selain itu juga kita ada tenor sampai 8 tahun. Oh panjang ya. Iya. Terus yang belah duren tuh? Oh, yang belah duren itu 50-50. Heeh. Iya, itu Berarti juga bisa. Pertama bayar 50%, Iya, kedua bayar pakai sisanya duren. nanti. Oh enggak, sih gimana? Jangan pakai duren, Oh, pakai iya. duren saya juga mau. Nanti sisanya dibayar di belakang. Oh jadi bagi dua. Ini opsi Iya. buat teman-teman yang pengen beli cash tapi uangnya belum cukup. Betul. Kalau ditunda tahun depan takut harga mobilnya naik. Benar. So eksekusi aja gitu ya. Betul. Dan tetap dapat asuransi kan? Iya, plus Oke. asuransi. Apalagi? Ada lagi? Ada, selain itu kalau belinya sama Winda, nanti dapat voucher nano coating ya. 500 sampai 1 juta. Gratis tuh? Gratis. nano Oke. coating. Kalau seumpama datanya agak kurang-kurang gitu bisa dibantu nggak sih? Bisa, nanti kalau sama Winda nanti dibantu. Untuk yang bunga 0% itu dia tanpa BI checking ya. Kalau untuk BI checking nanti bisa kontak-kontak Winda deh, nanti Winda bantu. Apapun kondisinya yang penting ngomongin di awal ya. Iya, jadi kita transparan Terbuka di ya di awal, awal, ya. jadi biar Winda bisa tahu nih nanti kendalanya di mana. Ya orang Indonesia kan suka yang terbuka-terbuka ya. Iya. Nggak, maksudnya informasinya. Informasi lebih suka yang terbuka-terbuka. Jadi buat teman-teman omongin aja di awal biar nanti Winda cariin solusinya gitu ya. Betul. Oke. Oke, lanjut ke masalah test drive. Ada nggak test drive? Kita untuk test drive itu ada 3 unit. Kita ada Expander Cross, ada Pajero, terus itu kita ada X-Force. Jadi kalau buat teman-teman nih yang mau test drive boleh kontak-kontak Winda. Harus ke sini. Enggak, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau test drive di rumah, nanti tinggal kontak Winda, Winda nanti yang datang ke sana. Test drive di rumah. Iya. Gede banget rumahnya kayaknya buat. Oh, maksudnya datang ke rumah. Datang Atau ke janjian rumah. di luar boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Itu sesimpel itu ya, fleksibel aja lah intinya gitu ya. Betul. Oke, terus kalau trade-in gimana tuh? Untuk Kalau tambah? trade-in bisa, jadi untuk brand lain yang mau trade-in ke Expander, Pajero, atau X-Force itu juga bisa. Nanti kita cek unitnya, kita tawarkan harga, jadi kalau deal nanti tinggal bayar. Ini service warranty-nya apa aja sih? After sales-nya dapat apa Kalau aja? untuk after sales kita free jasa servis, oli dan part itu selama 50.000 km atau 4 tahun. Ya. Jadi kalau selain itu dia termasuk oli, jasa, dan part ya. Partnya itu seperti filter AC dan filter oli.
Nah, kalau untuk aki, ini dia warantinya 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu dapat 1 kali penggantian aki. Nah, Win, kalau di sini nih di Sun Motor katanya cover areanya luas banget ya? Kalau untuk cover area, untuk pembelian cash itu se-Indonesia ya. Cash se-Indonesia? Indonesia, tapi kalau untuk kredit kita Jabodetabek. Kalau untuk yang di luar Jabodetabek nanti kita bisa bantu, cuman ada beberapa leasing sih yang bisa cover. Oke, tapi intinya bisa sampai ke wilayah-wilayah lain lah ya gitu? Bisa. Oke, nanti dibicarakan lagi. Karena yang nonton banyak juga yang dari luar Jabodetabek gitu. Oh gitu. Nanti bisa ngobrol lah sama Winda masalah itu. Kalau ada yang beli sama Winda terus request gitu. Kak Winda pengen ada talang air dong, atau request apalah gitu, pengen ditambahin sarung jok apa, boleh nggak sih? Boleh. Jadi kalau misalkan nanti ada yang request mau sarung jok atau talang air, bisa langsung deal-dealan sama Winda ya. Tergantung nanti deal-dealannya seperti apa ya. Nanti makanya tanya sama Winda. Ya, yang penting semuanya clear di awal ya guys. Mau nanya hitungan dulu boleh, ngadu hitungan boleh nggak sih? Boleh. Mungkin teman-teman ada yang udah punya hitungan duluan, mau diadu, boleh ya? Bisa. Mau cek slik juga boleh ya? Bisa. Cek slik boleh, konsultasi apapun itu gratis lah. Winda standby 1 kali 28 jam lah ya. Anytime oke. Kontak Winda aja. Oh iya, kalau teman-teman pengen lihat track recordnya ada IG-nya mungkin? Oh ada, Winda_Mitsubishi Sun Motor Cibubur. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Nanti kalau misalkan SPK-nya sama Winda, nanti ada free tambahan dari Winda. Untuk keluarga atau teman-teman nih yang bawa saudaranya buat SPK pesen unit sama Winda, nanti dapat. Oh, jadi yang nonton nggak cuman ngabisin kuota, bisa dapat cuan juga? Iya, nanti dapat cuan. Iya. Berapanya boleh deh nanti kontak Winda ya. Yaudah, kita ngobrol aja deh, biarin. Terima kasih banyak Winda. Ditunggu WR telepon dari teman-teman. Kita lanjut review mobilnya guys. Yuk. Tuh kan, dari harganya aja belum potong cashback. Udah segitu, apalagi setelah dipotong cashback, ini makin nggak nyesal. Jadi harga udah segitu ya, slow itu untuk ukuran mobil keluarga. Nah, kenapa dibilang dijamin nggak bakal nyesel? Karena untuk ukuran mobil keluarga, tidak semua mobil keluarga punya sisi gagah. Wah, Mitsubishi Xpander Ultimate di luar itu guys. Selain mobil keluarga yang nyaman, dia juga punya sisi kegagahan. Itu terbukti, terlihat bahkan dari bagian grillnya. Kenapa bisa dibilang gagah? Karena secara genetis, desain dari grillnya itu kayaknya ada turunan dari abangnya, Pajero. Terlihat dari grillnya yang dengan desain dynamic shield ini ya men ya. Finishingnya cakep, glossy-glossyan gitu. Di sini ada krum-krumannya juga khas banget. Dan di perlampuannya juga sama, dia pakai modelnya yang T-shape gitu. Jadi menambah sisi gagah lah menurut gua. Valid ini mah. Terus ke bagian bawah juga dilengkapi dengan fog lamp. Jadi sebenarnya secara perlampuan udah selengkap itu. Bahkan nggak cukup cuma di lampu yang lengkap aja. Kamera juga ada di sini. Ada kamera mundur di depan. Coba. Wow, mundur ke depan. Bukan, bahasanya kayak gitu. Ada kamera untuk parkir di bagian depan. Artinya mobil ini sudah mengadopsi kamera 360. Depan, samping, dan belakang. Lengkap sekali. Di bagian samping kita lihat desainnya. Nuh, lu lihat dulu overall desainnya ya. Sebenarnya memang MPV biasanya nih karakternya yang penting yang dicari nyaman aja men ya. Yoi. Lekuk-lekukan kayak berotot gini kayaknya orang tuh nggak terlalu ini pikirin tadinya. Terus kayak krum-kruman tipis begini, jadi kesan mewahnya tetap dipertahankan. Di Xpander itu semua diakomodir gitu, tetap dikasih lekuk-lekukan gini, nggak yang ngebulat aja gitu. Karena mikirnya kan mobil keluarga doang, MPV. Kalau di Xpander kayaknya pertimbangan gagah itu tetap harus ada gitu. Makanya di bagian samping pun kelihatan lebih berotot. Di bagian kaki dia pakai profil ban 205/55, ringnya ring 17. MPV pakai ring 17 men. Wah, kalau SUV sih gua masih oke lah gitu. MPV 17. Gokil, keren. Dan desain dari velgnya ini salah satu yang gua suka nih, palang 5 gitu ya. Finishnya pakai tutan polish machining, pengereman juga pakai cakram. Ke bagian atas yang tadi yang gue bilang otot-ototnya ya. Nah, ini dia nih. Spionnya dia ada krum-krumannya di bagian atas dan ada kamera di bagian bawah. Ini lampu sen. Dia sudah selengkap itu dan pelipatannya juga sudah auto folding. Andai kan mobilnya warna hitam nih, krum-kruman yang kayak gini-gini nih, ini nyala banget nih. Ini nggak banyak segini krum-kruman, tapi akan lebih eye-catchy di mobil yang warna gelap sebenarnya. Tapi ini selera ya.
Handle pintu kurum-kuruman juga dan ada akses smart entry tuh karena dia sudah keyless. Di bagian bawah ada side skirt warnanya silver ya, polos, dia nggak ada set body molding. Di bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Tapi ya overall menurut gua desainnya keren sih, apalagi ini nih efek floating. Ini mungkin kecil ya tapi bagus sih. Dan di bagian belakang efek dari body yang gede ke belakang, jadi kita nggak usah ngeluarin duit buat nambah rear upper spoiler gitu men. Karena udah kayak rear upper spoiler ya. Karena ini body loh. Ya kalau mau ditambahin mah boleh-boleh aja nyampe sini kali ya. Wah, jauhan. Lebih kayak kanopi jadinya. Tapi segini bagus sih, cukup lah. Ada Hikma stop lamp, nah itu anelnya juga sudah shark fin, kaca sudah pakai defogger, dan LED bar untuk stop lampnya khas banget dari sebuah expander, lampu sen dan lain-lain. Terus di sini ada kamera juga, emblem Mitsubishi. Terus Ultimate, Expander, dan di bagian bawah ada mata kucing tuh. Dan ada parking sensor juga. Jadi lengkap, tidak hanya kamera 360, tapi ada sensor parkir juga. Tidak hanya pertimbangan bodi yang keren dan gagah, tapi mesin yang proper juga dibutuhkan untuk mobil keluarga, men. Nah, Expander punya itu. Sebelum ke mesin ini udah pakai peredam, terus udah dicat dasar sebenarnya, tapi halus, bagus finishingnya. Ini dia mesinnya 1500 cc 4 silinder penggerak depan, outputnya di 105 PS 141 Nm. Nah itu tadi yang gue bilang, output mesin walaupun cuma untuk mobil keluarga tapi yang segini paling proper nih, dipakai untuk angkut 7 orang penumpang dewasa, tambah barang, dipakai jarak jauh, kayaknya nggak akan jadi masalah. Sikat-sikat aja. Dan itu yang jadi salah satu faktor kenapa akhirnya dijamin deh nggak nyesel kalau beli Expander Ultimate untuk mobil keluarga. Sebelum beli mobil keluarga, pastiin teman-teman punya keluarga dulu ya. Biar gak kosong banget. Kenapa begitu? Karena mobil ini untuk 7 orang penumpang, men, gede sampai ke belakang, bisa luas. Ajak tetangga. Iya sih, cuman kadang tetangga kan gitu. Dia punya mobil, parkirnya di depan rumah, padahal udah kasih kosong. Ajak istrinya aja. Astagfirullah. Lanjut kemana nih? Oh ini, ke bagian layout tuh deh. Layoutnya tadi gue bilang ya, karena mobil ini di depan, di luar, udah nonjolin kegagahannya, di bagian dalam juga ternyata kesan kokoh dan gagahnya itu ada gitu. Kayaknya solid gitu. Kalau finishingnya mah dia macam-macam ya, ada yang plastik, terus ada yang kulit-kulitan juga, ada jet-jetan asli gitu. Dan di bagian joknya juga dia bahannya bahan fabric ya, jadi bukan yang pakai kulit. Gua sih sebenarnya prefer ke bahan fabric, men, dibandingin kulit, kecuali kalau leadernya sudah kulitnya itu dia sudah perforated, yang bolong-bolong, atau bahkan mungkin ada cooler seatnya. Wah itu nice. Tapi kalau kulit yang biasa mah nggak ada pori-porinya gitu, udah nggak ada bulu-bulunya, ya gitulah. Gua mendingan bahan fabric kayak gini. Kenapa? Karena lebih nyaman, nggak bikin panas ke punggung gitu guys. Kalau pengaturannya standar lah ya, manual-manual, dan ada high adjuster, itu yang paling penting untuk body orang Indonesia. Ceper, sporty tapi ya. Di bagian sini ada kulit-kulitan nih baru nih. Dia warnanya coklat gitu ya, dan untuk armrest lumayan empuk lah. Oke, lanjut ke sini dulu deh. Kanan ada engine start stop karena sudah keyless, tinggal dipencet aja. Untuk pengaturan spion juga di sini ya, sama vehicle stability control. Di sini ada pencetan info untuk si MID ya. Nah, untuk setirnya dia kulit-kulitan asli dengan ada jet-jetannya, 3-spoke, dan sudah ada cruise controlnya juga nih, men, di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri untuk teleponi, untuk pengaturan audio dan lain-lain. Ini tuas lampu sebelah kanan, di sini untuk wiper. Kalau untuk speedometernya dia masih pakai yang biasa ya, belum yang TFT gitu. Jadi bulat-bulatan kiri dan kanan, MID ada di bagian tengah. Nah untuk si head unitnya dia konsepnya yang floating gitu. Jadi yang paling penting dari sebuah head unit adalah head unit itu bisa terkoneksi, terhubung ke smartphone kita ya, men. Biasanya sih pakai Android Auto, Apple CarPlay kayak gitu-gitu. Dan di sini bisa, itu yang paling penting guys. Jadi dijamin lah, nggak nyesel lo beli ini, semuanya lengkap gitu. Ada kisi-kisi AC juga. Nah ini untuk AC-nya nih, pencetannya yang gue suka physical. Dia ada Max Cool-nya juga tuh ya. Tampilannya mah sudah digital, nice. Dan ada wireless charging tuh. Jadi buat teman-teman yang handphonenya sudah support wireless charging, tinggal ditaruh aja. Buat teman-teman yang handphonenya memang belum support, jangan ngecas lah. Jangan lah. Buang aja udah, ganti. Nggak gitu, jahat. Gantilah. Nah di sini ada power outlet tuh, bisa dicolok juga. Mungkin hari gini handphone belum bisa wireless charging, gimana sih? Aja sombong banget gua. Punya gua juga belum. Di sini untuk transmisinya dia pakai CVT ya. Jadi perpaduan antara penggerak depan dan CVT itu bisa bikin mobil secara efisiensi bahan bakar lebih bagus gitu.
dan lebih halus ya. Yoi. Gitu. Walaupun gua sih anaknya yang konvensional banget gue. Yoi. Gitu. Beda-beda, ini masalah selera sih sebenarnya. Dan di sini ada electric parking brake. Jadi parking brake-nya rem tangannya nggak yang gitu lagi, tinggal dipencet aja dengan auto hold ya. Ada cup holder dan di sini glove box-nya lumayan gede dan dalam. Dan ini juga gede, jadi lu bisa berbagi armrest nih sama penumpang di samping. Ini laci penyimpanan terbuka, laci penyimpanan tertutupnya lumayan gede guys. Asli ini gede banget, lebar tuh, selebar itu. Sun visor kiri dan kanan, ada vanity mirror di sebelah kiri. Lampu sama ini ada spion tengah. Overall di bagian depan untuk mobil keluarga sebagai seorang driver menurut gue udah cukup. Yang penting gue mah ada speaker dan ada Twitter, itu udah cukup lah untuk seorang driver. Sekarang kita ke baris kedua untuk keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Wah. Nadanya gitu nggak sih? Gue di baris kedua nih. AKA di sini bisa untuk 3 orang penumpang dewasa. Untuk keluarga benar-benar, karena 2-3-2 total 7 orang penumpang. Jadi kita mau ngetes sesempit apa? Atau jangan-jangan selega apa? Yoi. Karena mobil keluarga biasanya yang paling banyak disorot tuh nanti baris ketiga, men. Yo. Nanti kita buktiin. Kita setting di baris keduanya dulu. Ini dia bisa sliding gini ya, guys. Nanti bisa diatur. Gua akan cari posisi ter-PW. Nih segini. Nah, PW itu dalam artian jangan kedekatan. Nah, segini lah. Ini tadi posisi gue di depan. Ini double blower, jadi biar nggak terlalu dekat sama muka juga karena berbahaya. Tapi ya kurang lebih idealnya seginilah nih, sama armrest sudah ngepas ya. Sekarang kita set di bagian belakang. Kira-kira apakah akan tetap jadi rak tiri? Nih guys ya, tadi posisi tempat duduknya nggak gua geser lagi ya. Jadi udah segini dan rebahnya pun kurang lebih tadi seginilah. Karena untuk masuk ke sini tadi gua one touch tumble, tapi itunya nggak berubah kok. Nah, legroom gua masih gede tuh. Liatin men, tuh. Masih ada sekitar 3 jari. Nice ya. Headroom gue juga masih gede. Anyway, tinggi gue 165 cm. Jadi, gue simpulkan untuk ukuran mobil keluarga, si Xpander Ultimate ini, bahkan sampai ke baris ketiga, benar-benar real bisa diisi 3 orang penumpang dewasa. Gue kurang dewasa apa, men? Kurang. Nonton film sering. Wah. Bisa nyebrang jalan sendiri. Iya. Kalau pipis nggak perlu ditemenin. Kurang dewasa apa gue? Nggak perlu dipegangin. Nggak usah. Jadi intinya di sini benar-benar bisa untuk orang dewasa lah, kurang lebih begitu. Jadi dijamin lah nggak nyesel lo beli Xpander Ultimate untuk mobil keluarga. Gimana guys? Nggak bakal nyesel kayaknya kalau kayak gitu, apalagi dengan harga yang ditawarin sama Winda tadi. Pokoknya value for money. Nanti tanya langsung aja sama Winda, yang mau test drive juga boleh lah. Yang belum subscribe nih boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, tidak harus otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.